Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Farizi Yusuf, mahasiswa semester 2 pada Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada video kali ini, insyaallah saya akan membacakan sekaligus menerjemahkan dari kitab Tafsir Jalalain, yaitu pada surat Al-An'am ayat 1 sampai dengan ayat 10, yang mana ini sebagai pemenuhan dari tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Tafsir Jalalain yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidzuddin MSI. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak pembacaan dari kitab Tafsir Jalalain, yaitu pada surat Al-An'am, insyaallah dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdu wa huwa al-wasifu bil jamili thabit. Segala puji yaitu sifat yang indah dan tetap bagi Allah. Wa hal al-maradu al-a'lam bidzalika lil iman bihi aw ats-tsana'i bihi aw huma. Apakah maksud dari pemberitahuan ini untuk beriman kepadanya atau memujinya, ataukah keduanya? Ihtimalatu afiduha as-salisu qalahu asy-syaikh fi suratul kahfi. Ada beberapa kemungkinan dalam hal ini, dan kemungkinan yang paling banyak memberikan faedah adalah kemungkinan ketiga, yaitu maksudnya kemungkinan yang ketiga tadi adalah keduanya. Itu maksud dari pemberitahuan ini adalah untuk beriman kepadanya dan untuk juga memujinya, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan Syekh dalam surat Al-Kahfi, sama sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang dari kitab Tafsir Jalalain ini, yaitu pada saat mentafsirkan kata Alhamdulillah di ayat pertama surat Al-Kahfi. Allazi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi. Khisahuma bizikri, langit dan bumi ini secara khusus disebut kenapa? Li'annaha a'zamu al-makhluqat lin-nazirin, karena keduanya adalah makhluk terbesar bagi orang-orang yang melihat. Wa ja'ala ay khalaqa, dan menjadikan atau menciptakan az-zulumati wan nur, gelap dan terang. Ay kullu zulmatun wa nurun, yaitu seluruh kegelapan dan cahaya. Wa jama'uha dunahu, kata gelap maksud di sini adalah kata gelap disebut dalam bentuk jamak, sementara kata terang disebut dalam bentuk tunggal. Likathratin asbabiha, mengingat kegelapan itu banyak sebabnya. Wa hadza min dalail wahdaniyatahu, dan ini adalah merupakan salah satu bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma alladzina kafaru, namun demikian orang-orang kafir, ma'aqiyami hadzal dalil, meski sudah tegaknya dalil ini dengan nyata, bi rabbihim ya'dilun, mereka masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Yas'una bihi ghairihi fil ibadah, yakni dengan menyamakan Allah dengan selainnya dalam hal ibadah.
Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Bi khalqi abikum Adam minhu. Yaitu dengan menciptakan ayah kalian Adam dari tanah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman huwallazi khalaqakum min tin? Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, padahal kita tahu manusia itu terlahir dari rahim ibunya melalui sperma, ya. Nah, ini dalilnya, yaitu ditafsirkan oleh Syekh pengarang kitab ini, yaitu dengan menciptakan ayah kalian Adam dari tanah, karena manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Nabi Adam, dan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Summa qada ajala. Kemudian dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menetapkan ajal atau kematianmu. Ay lakum tamutuna inda intahauhu. Yakni kematian kalian, yaitu adalah pada saat ajal telah berakhir. Wa ajalun musamma, dan batas waktu tertentu. Madrubun, yang telah ditentukan. Indahu, yang hanya diketahui olehnya. Liba'sukum, untuk membangkitkan kalian. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan dari kematian atau ajal setiap insan? Salah satu hikmahnya yaitu karena sebagaimana ditafsirkan oleh penulis dari kitab ini, beliau berkata, liba'sukum, yaitu untuk membangkitkan kalian. Maksudnya saat kita hidup di dunia ini, maka kelak kita akan menemui kematian yang kita tidak tahu kapan kematian itu tiba. Nah, rahasianya kenapa Allah merahasiakan? Yaitu ini untuk membangkitkan kalian. Nanti setelah kita mati, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita kembali. Kemudian Allah akan memintai pertanggungjawaban atas seluruh waktu, segala sesuatu yang pernah kita lakukan di dunia ini. Kemudian kita lanjut. Summa antum ayyuhal kafir. Namun demikian kamu, wahai orang-orang kafir. Maksud di sini Allah Subhanahu wa taala khitabnya yaitu kepada orang-orang kafir, ya. Nah, di sini disebutkan ayyuhal kafir tamtarun. Summa antum ayyuhal kafir tamtarun. Ayyuhal kuffar, afwan. Maksudnya di sini bukan kafir, ya, tapi kuffar. Summa antum ayyuhal kuffar tamtarun. Namun demikian kamu, wahai orang-orang kafir, masih meragukannya. Tashkuna fil ba'ts ba'da ilmukum, yakni meragukan kebangkitan setelah kalian tahu annahu ibtada'u khalqukum, bahwa dia yang memulai penciptaan kalian. Wa man qadara ala ibtada'u fahuwa alal i'adatu aqdar. Dan zat yang kuasa untuk memulai tentu lebih kuasa untuk mengulangi penciptaannya. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu sudah mengetahui bahwa Allah itu sudah menciptakan mereka, sudah menciptakan seluruh makhluk. Allah berkuasa untuk menciptakan mereka. Maka di sini adalah sebagai bantahan Allah bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa untuk memulai penciptaan sesuatu. Maka tidak tentu akan lebih kuasa lagi untuk mengulangi penciptaan tersebut. Baik, kemudian kita lanjut ke ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa huwallahu ay mustahaqqu lil ibadah, dan dialah Allah yang patut diibadahi. Fis samawati wa fil ardi, di langit maupun di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum,
Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Ma tusirruna wa ma tujahhiruna bihi bainakum, yakni apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan di antara kalian, itu Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah juga mengetahui apa yang kamu kerjakan, yaitu ta'maluna min khairi wa syarri, baik itu dari pekerjaan yang baik maupun dari pekerjaan yang buruk. Baik, kita lanjut ke ayat yang berikutnya, yaitu ayat keempat. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma ta'tihim, dan setiap ayat yang datang kepada mereka, ayat ahla Makkah, yaitu yang datang kepada penduduk Makkah, min zaidatun. Nah, kata min di sini adalah sebagai kata tambahan, yaitu sebagai kata penyambung untuk kata ayati min ayati rabbihim, ayat-ayat yang datang dari Tuhan mereka, Al-Quran, yaitu dari Al-Quran. Illa kanu anha mu'ridin, semuanya itu mereka selalu mengingkari ayat-ayat yang datang kepada mereka tersebut. Faqad kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Faqad kadzdzabu bil haqq, sungguh mereka telah mendustakan kebenaran, yakni bil Quran, yaitu Al-Quran. Lamma ja'ahum, ketika sampai kepada mereka. Fasawfa ya'tihim, maka kelak akan sampai kepada mereka, amba'u, yaitu berita-berita atau kenyataan, awakibun, yakni akibat-akibat, maka nubihi yastahzi'un, yang selalu mereka perolok-olokkan. Maksudnya di sini yaitu kelak dari mereka, yaitu akibat dari mereka mendustakan ayat-ayat yang setiap ayat yang datang kepada mereka dustakan, maka kelak mereka akan mendapatkan akibat atau balasan dari yang mereka dustakan tersebut kelak di akhirat nanti. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Alam yarau kam ahlakna min qablihim, tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka? Alam yarau fi asfarihim ila asyam wa ghairiha, yaitu tidakkah mereka memperhatikan di tengah perjalanan mereka ke Syam dan wilayah-wilayah lain. Kam, berapa banyak. Khabariyatun bimakna katsira, di sini adalah kam, di sini ada kata khobar yang berarti adalah berapa banyak gitu ya. Ahlakna min qablihim min qarn, generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, yakni ummatun minal umami al-madiyah, yakni salah satu umat dari umat-umat terdahulu. Makkannahum, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya. Ya, makkannahum di sini Allah telah meneguhkan kedudukan mereka. Ai a'tainahum makanan, yakni kami memberi mereka kedudukan, fil ardi, di alam bumi, bil quwwati wasi'atun, dengan kekuatan dan kelapangan rezeki, ma lam numakkil lakum, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Fihi at-tafatu anil ghaibah. Nah, kalimat ini maksud dari kata ini adalah kalimat ini menggunakan uslub peralihan kata ganti orang ketiga ke kata ganti orang kedua. Wa arsalna samaa al-matar, kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka secara berturut-turut. Alaihim midrara, dan kami jadikan
alaihim midrara. Maksudnya tadi bersambung ya, wa arsalna samaa alaihim midrara. Wa arsalna samaa, dan kami curahkan hujan yang lebat. Al-matar di sini adalah hujan. Alaihim midrara, untuk mereka secara berturut-turut, yakni mutatabi'an, itu berturut-turut. Waja'alna al-anhara tajri min tahtihim, kemudian kami jadikan juga sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Tahta masakinahum, yakni di bawah kediaman-kediaman mereka. Fa'ahlaknahum bidzunubihim, kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Bitakdzibihim al-anbiya, karena mereka telah mendustakan para nabi. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Walau nazzalna 'alaika kitab, dan sekiranya kami turunkan kepadamu wahai Muhammad tulisan, ay maktuban, yaitu tulisan, fi kirtasin, di atas kertas, raqqan kama iktarahuhu, di atas kertas seperti yang mereka inginkan. Falamasuhu biaidihim, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri. Ablagha min ayanuhu, maknanya lebih jelas daripada sekedar melihatnya. Li'annahu anfarisyak, karena hal itu dapat menepis keraguan. Laqala alladziina kafaru, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, inna hadza illa sihrun mubin. Inna ma, itu mereka akan berkata, orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ta'natan wa anadan, seraya mempersulit dan membangkang. Wa qalu laula unzila alaihi, dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya, alaihi ala Muhammad malakun yasdiqahu. Ya, mereka berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, untuk yasdiqahu, untuk membenarkan kenabian dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah, walau anzalna malakan, jika kami turunkan malaikat kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, kama iktarhu falam yu'minu, sebagaimana yang mereka inginkan, maka pasti mereka itu akan tetap tidak mau beriman. Laqudiyal amru, tentu selesailah urusan itu, yakni bihalakahum, yakni mereka diputuskan binasa. Tsumma la yunzarun, tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikit pun. Yamhaluna li taubatin aw ma'dziratin, untuk bertobat atau mengemukakan alasan. Ka'adatullah fi man qablahum, sebagaimana kebiasaan Allah terhadap orang-orang sebelum mereka. Min ihlakihim inda wujudi maktarahihim, Allah akan membinasakan mereka ketika apa yang mereka inginkan dikabulkan, idza lam yu'minu, ketika mereka tidak beriman. Nah, maksudnya di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberikan penangguhan waktu sedikit pun untuk mereka bertaubat atau mengemukakan alasan mereka. Yaitu sebagaimana kebiasaan Allah itu terhadap orang-orang yang mereka itu akan beriman, tapi dengan syarat Allah mengabulkan keinginan mereka, baru mereka beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mengazab atau menghukum orang-orang yang demikian. Walau ja'alnahu, dan
sekiranya Rasul itu al-munzila ilaihim, yang diutus kepada mereka, malakan, dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, laja'alnahu, maka pastilah akan kami jadikan dia al-mulkun al-malak, yaitu malaikat, rajulan, yaitu berwujud laki-laki, ala suratahu liyatamkinu min ra'ayatahu, yaitu berwujud laki-laki agar kalian dapat melihatnya. Idza la quwwatu lil bashir, karena manusia tidak memiliki kekuatan untuk melihat wujud asli malaikat. Ala ru'ayatil malak, yaitu maksudnya sampai sini ya, ala ru'ayatil malak. Min ru'ayatu idza la quwwati lil bashir ala ru'ayatil malak, karena manusia itu tidak memiliki kekuatan untuk melihat wujud asli malaikat. Wa law anzalnahu wa ja'alnahu rajulan, dan andaikan kami menurunkan utusan itu dan menjadikannya berwujud laki-laki, lalabasna syabbahuna, dengan demikian pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Alaihim ma yalbisun, sebagaimana kini mereka ragu terhadap diri mereka sendiri, ala anfusihim bi anna yaqulu ma hadza illa basharun mithlukum, terhadap, maka Allah akan menjadikan mereka tetap ragu sebagaimana saat ini mereka ragu terhadap diri mereka sendiri dengan mengatakan, yaqulun, dengan mengatakan, ma hadza illa basharun mithlukum, dia ini tidak lain hanyalah manusia biasa seperti kalian. Ya, seperti itulah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan rasul itu dari kalangan malaikat, maka mereka tetap akan mengatakan dia ini tidak lain hanyalah manusia biasa seperti kalian. Intinya mereka itu tetap akan mengingkari dan mendustakan para rasul. Kemudian kita masuk ke ayat yang terakhir dari video yang saya buat kali ini. Ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad istuhzi'a birusulin min qablik, dan sungguh beberapa rasul sebelum engkau wahai Muhammad telah diperolok-olokkan. Fihi tasliyatu lin nabi, kalimat ini mengandung hiburan bagi nabi. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghibur nabi dengan kalimat ini. Fahaqa ay nazala billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka. Wa huwa al-azab fakadza yahiku biman istahza'u bik, yaitu azab yang patut didapatkan oleh siapa saja yang memperolok-olokmu, wahai Rasulullah. Inilah ayat untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah didustakan atau diolok-olok oleh kaumnya pada saat Rasulullah berdakwah dahulu. Alhamdulillah selesai sudah pembacaan tafsir kitab Tafsir Jalalain surah Al-An'am ayat 1 sampai dengan ayat 10. Tentu Al-Fakir, saya pribadi masih banyak kekurangan, bahkan mungkin kesalahan dalam pembacaan atau pengucapan setiap katanya. Maka saya pribadi sangat memohon koreksi dan juga memohon maaf yang sebesar-besarnya bagi para pendengar dan penonton sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki keadaan kita, selalu menunjukkan kita kepada jalan kebenaran dan mengistiqomahkan kita dalam jalan kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya persembahkan pada video kali ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai amal soleh untuk diri saya pribadi, juga bagi para penonton dan pendengar sekalian. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.